الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar lagi di YouTube channel saya. Alhamdulillah pada kali ini kita semua akan belajar bersama-sama mengenai kaidah dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah ilmu nahwu. Nah, sebelum kita mempelajari ilmu nahwu, sebaiknya kita harus tahu apa sih pengertian dari ilmu nahwu itu sendiri. Nah, ilmu nahwu adalah ilmu biusul ya'rifu biha ahwali aw akhiril kalami i'raban aw binaan. Jadi, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab perubahan akhir kalimat karena i'rab atau bina. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita harus tahu nih sejarah dari ilmu nahwu itu sendiri. Pelopor dari ilmu nahwu adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali memerintahkan beliau untuk menciptakan ilmu nahwu, untuk mempelopori ilmu nahwu? Karena pada masa itu Rosem Utsmani atau Mushaf Utsmani pada masa itu hanya berupa titik dan syakal saja. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan pada waktu itu orang Arab watak orang Arab pada saat itu tidak memerlukan syakal maupun titik cara baca. Maka dikarenakan perbedaan budaya dan beberapa penyebab, akhirnya pembacaan cara baca dari orang Arab itu menjadi amburadul, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan pengganti dari estafet kepemimpinan Utsman bin Affan, maka beliau memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengajarkan ilmu nahwu kepada masyarakat Arab pada saat itu agar bacaan Al-Quran itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, nah kita harus tahu juga nih, apa sih hukum dari mempelajari ilmu nahwu itu sendiri. Nah, hukum mempelajari ilmu nahwu itu sendiri adalah fardu kifayah. Udah tahu gak fardu kifayah itu apa? Nah, fardu kifayah itu adalah suatu hukum, yakni berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh perseorangan. Nah, kalau udah dilakukan oleh seseorang atau satu orang, misalnya dalam suatu desa, maka gugur orang yang lain untuk melaksanakannya, seperti itu. Lanjut. Nah, ilmu nahwu itu mempunyai beberapa bagian. Nah, salah satunya adalah kalam. Nah, kalam adalah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dan tersusun. Nah, jadi kalau tidak tersusun, tidak memberi faedah, itu merupakan bukan dari pengertian kalam. Oke, nah jadi ilmu kalam itu mempunyai beberapa bagian. Nah, jangan bingung ya, kalau bingung nanti bisa kita diskusi bersama di kolom chat. Kalam ada 4 bagian. Nah, yang pertama adalah lafaz, murakkab, mufid, dan wada'. Sedangkan lafaz itu sendiri adalah
aswatul mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Suara yang berasal dari salah satu huruf hijaiyah. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu nih apa itu lafadz. Nah, kalau lafadz itu adalah suatu suara yang keluar dari huruf hijaiyah. Kalau misalnya suara itu keluar dari huruf huruf kapital, huruf-huruf yang kita pelajari seperti bahasa Indo. Nah, itu berarti bukan lafadz. Nah, contoh dari lafadz adalah Zaidun. Kenapa? Za itu huruf hijaiyah. Ba itu ya itu huruf hijaiyah. Dan dal adalah huruf hijaiyah. Jadi bukan huruf alfabet ya. Lanjut, murakkab. Murakkab adalah ma tarakkabu minal kalimataini fa akthar. Adalah kalam yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Nah, jadi kalau bukan terdiri dari 2 kalimat itu berarti bukan kalam. Nah, ini Zaidun itu adalah kalam yang pertama, kalimat yang pertama atau kata. Nah, yang kedua Qaimun itu kalimat yang kedua seperti itu. Sampai sini udah paham nggak? Semoga kita paham ya. Kita akan diskusi. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, yang ketiga adalah mufid. Mufid adalah ma afada fa'idatan yahsunu sukutu minal mutakallimi was-sami' 'alaiha. Mufid adalah kalam yang berfaedah yang mana yang berbicara dan yang mendengarkan sama-sama memahami. Nah, berarti kalau misalnya kita berdialog bahasa Indo, nah otomatis kan nggak difahami nih. Nah, itu bukan merupakan bagian dari kalam. Seperti itu. Lanjut, yang terakhir, wad'i. Ja'alul lafzi dalila ala ma'na. yakni menjadikan suatu lafadz mempunyai arti. Contohnya, Zaidun yang mempunyai makna nama orang. Nah, kenapa kok wad'i? Wad'i menjadikan suatu lafadz mempunyai arti. Nah, kalau misalnya kita membuat suatu lafadz atau kalimat lalu tidak mempunyai makna atau arti, maka bukan merupakan dari wad'i. Nah, itu ya bedanya antara bahasa Indo dan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kekurangannya bisa kita koreksi bersama-sama dan bisa kita pelajari bersama-sama, dan lebihnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya jika ada yang belum difahami teman-teman, kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.